kita bisa melihat Vivi kanan dan Vivi kiri ya. Iya, itu pipi Bang, mohon maaf. Vivi kanan dan Vivi kiri. Ibu sudah sesuai aplikasi semua Bu? Sudah sesuai titik jemput, oke? Kita di Hotel Marriott, jangan sampai salah ya Bu ya. Iya. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Oke, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Kepulauan Riau, Wakil Wali Kota Batam, Wali Kota Sukabumi, Kepala Lembaga KASN Lan dan Andri, Sekretaris Kementerian PAN RB, para Sekretaris Jenderal, Sekretaris Utama KL, para Sekretaris Daerah Provinsi, PPT Madya di lingkungan BKN, PPT Pratama dan Kepala Kantor Regional 1-14 BKN, Kepala BKD, BKPSDM, BKPT Provinsi, Kabupaten, dan Kota, para pejabat fungsional utama, para narasumber, para mitra BKN, dan seluruh peserta Rakornas Kepegawaian yang hadir secara daring maupun luring. Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga hari ini kita dapat berkumpul di lokasi ya, dalam keadaan sehat pada acara Rakornas Kepegawaian tahun 2022. Hari ini dan selanjutnya tentu kita berharap diberikan kesehatan dan terhindar dari segala penyakit termasuk COVID-19. Oke. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas diberikannya kesempatan Grab Indonesia untuk memaparkan atau berbagi pengalaman kerja kami kepada Bapak dan Ibu sekalian. Dan pada kesempatan ini kami akan membawakan materi yang bertemakan The Future of Effective Workplace, di mana kami akan berbagi pengalaman di dalam mengelola proses perjalanan karyawan kami, mulai dari tahapan perekrutan sampai dengan pengakhiran masa kerja, yang semuanya didukung oleh teknologi. Seperti yang diketahui, teknologi pada saat ini sangat membantu kita semua, terutama pada saat pandemi yang berlangsung selama 2 tahun lebih, yang memungkinkan kita untuk menjalankan pekerjaan kita menjadi lebih efektif, efisien, dan dalam hal proses dan waktu, dan juga tempat karena bisa dikerjakan di mana saja dan kapan saja. Oke, next. Berikut adalah agenda yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini, yaitu yang pertama adalah impactful employee journey, di mana kami akan memberikan gambaran mengenai perjalanan karyawan Grab pada saat mulai perekrutan, pengembangan diri, sampai pengakhiran masa kerja di Grab yang disupport oleh teknologi. Yang kedua adalah flex work, di mana Grab juga mendukung karyawannya dalam memilih waktu kerja yang paling sesuai dengan kebutuhannya, tetapi didukung dengan hasil yang menjadi hasil dan proses yang lebih efektif, efisien, dan fleksibel. Yang berikutnya adalah flexible benefit. Ini adalah dukungan dari Grab untuk karyawannya dalam menjalankan flex work. Dan yang terakhir adalah saya akan berbagi pengalaman bagaimana kita selalu sangat dibantu sekali dengan adanya bisnis online saat ini yang berkembang sangat pesat, yang salah satunya Grab mempunyai Grab for Business yang amat sangat membantu perusahaan dalam menjalankan bisnis hariannya. Oke. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan utama, saya ingin membagi cerita kepada Ibu dan Bapak sekalian mengenai Grab yang saat ini merupakan super apps yang dapat membantu masyarakat pada umumnya untuk mengakselerasi tingkat kehidupan menjadi lebih baik. Dan cerita ini akan disampaikan dalam bentuk video yang berdurasi kurang lebih 4 menit ya Pak, Bu.
Southeast Asia is a place brimming with ambition, but also limitations. Millions face challenges in their everyday lives. That's why we've created the Everyday Everything app, a platform that's creating new possibilities for millions of people to thrive, just like Alicia. My Jolly Chip serve many food like sisig sarada. Jolly Chip is very traditional. And because of the Grab technology, we can reach out so many people, not just in Makati, but everywhere. Now, I have new sets of regular customers that I have never seen. Because my business is better now, I can take care of my family, especially now that I have my grandchildren. Now that local restaurants can reach more customers, GrabFood is helping to level the playing field. But sometimes, the obstacles aren't to do with money, but independence. I was a very active person. I played soccer, I played golf. When I first got stricken by stroke, I just found myself useless. And my wife has to carry the role of the single breadwinner in the house. I just can't let her do it. I have to get back up again and do it for my family. And with Grab employing people like me, it gives me a chance to prove to the rest of the world that I don't have to depend on anyone else to move around. And Mokhtar's not the only one proving that you can overcome what life throws at you. Rudianto is one of the 100. Cek. Ya. Ibu, lagi azan di sana? Iya, takutnya ibu diam karena mendengar suara azan. Enggak. Oh, jadi ya videonya siap. masih berlangsung? Masih Bu, masih nunggu ibu dan nunggu Isoma. Ya. Baik. Oke, silakan. atau bisa kita selesaikan aja ya nanti. Oke. Mungkin nanti kita bisa share lagi cerita di video tersebut ya, di mana video tadi menggambarkan dampak yang diberikan oleh Grab di Asia Tenggara pada umumnya dan juga di Indonesia pada khususnya. Juga digambarkan mengenai inklusivitas, di mana Grab pun mendukung masyarakat dengan disabilitas untuk bisa berkontribusi terhadap kehidupannya. Hal ini kami terapkan juga dalam menjalankan di dalam proses pekerjaan yang ada di perusahaan secara menyeluruh, termasuk di dalam pengelolaan sumber daya manusia, di mana kami berupaya untuk memaksimalkan penggunaan teknologi di dalam mendukung pekerjaan kami sehingga menjadi lebih efektif dan maksimal hasilnya dengan meminimalisasi proses administrasi yang dirubah menjadi otomatis dan lebih digitalisasi. Ya. Berikut adalah employee journey dari yang kami miliki di Grab ya. Bisa ke next slide. Next slide please. Oke. Ya. Yang pertama adalah dimulai dari perekrutan ya, di mana dalam melakukan perekrutan kami melakukannya dengan meminimalisasi hard copy tentunya ya, dan juga frekuensi daripada tatap muka dalam hal ini. Dilakukan pertama kali dengan melakukan job posting ya. Job posting ini dilakukan di berbagai sosial media, berbagai channel, salah satunya sosial media tadi, yaitu ada LinkedIn, Career website, job portal, Instagram, untuk mendapatkan kandidat. Ya. Lalu di dalam proses perekrutannya sendiri kami lakukan secara kebanyakan juga secara online ya, dimulai dari screening, lalu juga ada online test yang dilakukan dengan beberapa aplikasi juga,
lalu juga ada interview. Kalau sebelumnya mungkin kita kalau menginterview seseorang itu harus face to face dan banyak terkendala dengan time ya, karena mungkin tidak bisa melakukan traveling sehingga akan menunda proses dari proses interview tersebut. Tapi dengan adanya fasilitas fasilitas untuk bertatap muka secara online, misalnya kita lakukan sekarang ini dengan Zoom ataupun dengan yang lainnya, sehingga kendala mengenai kecocokan waktu yang dikarenakan traveling itu tidak lagi terjadi, ya, sehingga proses perekrutan itu menjadi lebih cepat. Begitu juga dengan pengumpulan dokumen, di mana pada saat dulu mungkin kita selalu bergantung kepada hard copy ya. Semua dokumen itu dilakukan atau disubmit dengan hard copy, tapi kalau sekarang dokumen itu dapat dilakukan dengan hanya melalui email atau langsung masuk ke dalam sistem yang ada. Dan ini dilakukan oleh Grab, di mana calon pegawai itu juga sudah mendapatkan akses ke dalam akses terbatas ke dalam aplikasi atau sistem yang digunakan di dalam oleh Grab ya, HRIS-nya, sehingga dalam hal berkomunikasi, pengumpulan dokumen itu menjadi lebih cepat, tidak terhalang oleh waktu travelingnya dokumen tersebut. Oke. Next, GrabOn. Nah, GrabOn ini adalah program onboarding Grab untuk karyawan baru, di mana bertujuan untuk membangun koneksi dan komunikasi secara sistematis dan otomatis dari pada saat calon karyawan tersebut masih menjadi calon pegawai, lalu menjadi pegawai selama masa percobaan dan sampai 1 tahun masa kerjanya. Nah, GrabOn ini yang nanti akan melakukan reminder, memberikan informasi kepada karyawan ataupun kepada manajer yang berhubungan dengan proses perjalanan dari perkembangan karyawan tersebut. Misalnya, diingatkan proses probation sudah mendekati, sehingga manajer harus memberikan konfirmasi probation. Lalu berikutnya diingatkan juga untuk melakukan checkpoint agar si karyawan tersebut apakah sudah bisa dilihat apakah masih on track secara karirnya ya atau secara pekerjaan. Kalau misalnya belum ada kendala, itu bisa segera dibantu oleh manajer tersebut, dan itu dilakukan setiap bulan sampai 1 tahun perjalanan karirnya di Grab. Dan itu dilakukan semuanya oleh GrabOn sistem ini. Nah, yang berikutnya adalah setelah karyawan kita melakukan join dan melakukan pekerjaan, tentunya kita juga harus make sure bahwa karyawan kita ini berkembang, ya. Jadi kami juga mempunyai satu departemen, yaitu Learning and Development, yang dimana tujuannya adalah untuk meningkatkan keahlian dan kemampuan karyawan dengan menggunakan sistem pembelajaran digital yang ada di Grab. Yang kita sebut sistemnya ini yaitu pakai dengan satu platform yang namanya Grab Learn, yang bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Nah, pada saat kita masuk join ke Grab dan kita masuk ke dalam Grab Learn, sebagai orang baru kita mungkin bingung, training apa yang harus saya ambil. Nah, di situ di Grab Learn sudah bisa memberikan kepada kita kira-kira training apa yang harus kita ambil yang dapat mendukung pekerjaan kita sesuai dengan misalnya jabatan kita atau berdasarkan job family kita, sehingga training yang kita ambil itu mempunyai pilihan yang tepat dalam hal ini untuk mendukung atau mengekip kita menjalankan role yang kita jalankan pada saat itu, atau kira-kira apa yang kita mau targetkan ke depannya, sehingga kita pun bisa menjadi ready pada saat kita melakukannya gitu. Nah, selain adanya online training ini juga kita tidak memungkiri bahwa classroom training itu juga penting ya. Jadi tentunya untuk learning dan development ini kita ada 2 juga, ada hybrid, ada yang online dan ada yang classroom. Lalu yang berikutnya adalah people experience. Jadi di dunia sumber daya manusia saat ini kita tidak lagi berfokus pada administrasi work ya. Kita berfokus kepada bagaimana kita berpartnering
dengan stakeholder kita. Jadi kita hanya sebisa mungkin untuk menjalankan pekerjaan itu sebagai partner dengan memberikan saran, advice, atau mungkin bersama-sama membangun atau meng-create rencana strategi untuk departemen yang kita support misalnya, gitu ya. Oleh karena itu, Grab dalam hal ini membedakan. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya masih administratif yang tidak bisa kita hindari ke dalam satu departemen yang dihandle oleh people experience. Nah, teman-teman yang ada di people experience ini, mereka memang banyak menghadapi request yang berhubungan dengan administrasi, tetapi di dalam pekerjaan atau menyelesaikannya, mereka tidak mengerjakannya secara admin. Ya, misalnya kita mempunyai HRIS, Grab itu menggunakan HRIS dengan Workday. Semua transaksi itu dilakukan sebisa mungkin melalui Workday, sehingga teman-teman di people experience bisa men-take up dan memfollow up request tersebut dengan juga menggunakan Workday. Jadi tidak melalui email ataupun channel lainnya, tapi semua terfokus ada di Workday. Atau kalaupun misal tidak ada di Workday, kita bisa melakukannya masuk ke dalam Grab Central, di mana Grab Central ini seperti sumber informasi yang bisa diakses oleh seluruh karyawan di Grab, yang di mana informasi itu dari mulai proses, policy, prosedur, apapun yang berkaitan dengan human resources ada di dalam Grab Central. Nah, kalau ada pertanyaan yang berhubungan dengan sumber daya manusia tersebut bisa dilakukan di Grab Central juga. Dan teman-teman dari people experience itu yang akan men-take up dan merespon. Nah, jadi walaupun sifatnya administratif itu, tapi kami melakukannya sebisa mungkin dengan otomasi, tidak dengan manual. Ya. Lalu yang berikutnya adalah performance management, di mana di sini kita mengevaluasi tentang kinerja dan pencapaian sistematik menggunakan sistem Grab 360. Kenapa kita sebut Grab 360? Di sini karena kita mau melihat seseorang itu well-rounded. Jadi tidak hanya atasannya yang menilai, tapi peer group-nya pun juga bisa menilai, begitu juga dengan bawahannya itu bisa menilai. Ya, makanya kita bilang itu Grab 360. Nah, Grab 360 ini juga merupakan satu sistem atau aplikasi yang diperuntukkan untuk merecord performance management kita yang bisa diakses dimanapun. Jadi tidak harus di kantor pada saat kita memberikan feedback gitu ya, atau kita membuat assessment tentang diri kita, tapi itu bisa dilakukan di mana saja, walaupun kita lagi traveling, misalnya kalau ada kesempatan kita harus melakukan tersebut, kita bisa melakukan juga dengan menggunakan handphone gitu. Dan yang terakhir adalah engagement atau umpan balik. Nah, engagement ini penting untuk sebuah perusahaan melihat bagaimana karyawannya itu engage atau engage dengan perusahaannya, sehingga kita bisa mengukur ya kira-kira apa yang harus kita improve dari engagement tersebut. Nah, hal ini kita lakukan dengan cara dengan melemparkan survei, employee survei dalam hal ini yang secara berkala, dan Grab lakukan secara 6 bulan sekali. Dari employee survei ini kita akan melihat bagaimana kondisi daripada karyawan kita dari kategori-kategori yang sudah ada di dalam survei tersebut. Dan lagi-lagi survei ini pun kita buat sesimpel mungkin dengan menggunakan satu aplikasi, dan itu pun bisa di mana saja, sehingga tidak lagi ada alasan buat mereka, nggak sempat karena nggak bisa akses di laptop atau segala macam, karena itu pun bisa diakses di handphone dan di mana saja. Berikut yang tadi saya sebutkan adalah employee journey dari seorang karyawan di Grab ya. Nah, kalau dari people experience ini juga akan mengcover proses dari pengakhiran masa kerja juga ya. Jadi kalau misalnya ada exit request, itu juga dilakukan di Workday requestnya, dan itu akan di take up oleh tim people service dan diresponnya melalui Workday juga. Oke, next. Ya, flex work. Dari employee life cycle yang digambarkan sebelumnya,
yang sebagian besar prosesnya sudah automation, maka perusahaan dalam hal ini pun juga mendukung karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya di mana aja gitu ya, karena tujuannya ini untuk tidak menghambat dari sisi waktu dan tempat gitu ya. Nah, oleh karena itu di tengah tantangan yang dihadapi terutama pada saat pandemi kemarin ya, kita juga menyadari cara bekerja sebagian perusahaan ini akan bergeser. Ya, ternyata dulu semua orang ke kantor. Pada saat pandemi kemarin kita bisa bekerja di rumah. Tapi ada juga, ya maksudnya datang ke kantor itu is important juga buat kita ya. Karena walau bagaimanapun sebagai makhluk sosial kita juga tetap harus berkoneksi ya dalam hal ini, sehingga kalau memang itu kita harus ke kantor dan kita harus ke kantor. Makanya cara kerja kita akan beralih menjadi kerja hybrid dalam hal ini. Nah, fleksibilitas dapat dirasakan secara berbeda oleh individu ya dalam hal ini. Dan di Grab juga menyadari bahwa kami nggak bisa untuk memenuhi semua kebutuhan dari karyawan. Nah, oleh karena itu kami mengeluarkan policy yang memberikan pilihan kepada karyawan untuk memanage waktu kerjanya dan tempat kerjanya. Dari pihak BCA maupun dari BKN sendiri sudah mengemukakan mengenai hal ini ya, di mana orang saat ini lebih senang untuk bekerja di mana saja, gitu ya, terutama yang milenial tadi ya, karena itu sesuai dengan environment yang mereka inginkan dalam hal ini ya. Jadi ya kita punya dua polisi dalam hal ini, yaitu flexible hours, yaitu pilihan waktu mulai dari waktu waktu bekerja dan berakhir masa kerja itu bisa ditentukan sendiri sesuai dengan kebutuhannya. Lalu juga untuk masalah tempat itu juga mereka bisa memilih apakah mereka harus datang ke kantor karena adanya satu kebutuhan, atau mereka bisa melakukan pekerjaan itu di rumah ataupun di tempat lain. Akan tetapi dalam hal ini juga kita mempunyai panduan dalam memperlakukan polisi ini, yaitu hal ini tidak berlaku bagi karyawan yang tugasnya membutuhkan kehadiran fisik, misalnya customer service dan atau frontliner. Lalu kebijakan ini juga bisa ditentukan oleh atasan masing-masing kalau dibutuhkan, dan tidak diperbolehkan untuk terlibat dalam bentuk pekerjaan lain. Maksudnya ini adalah dual employment ya, karena nggak kelihatan lalu kita pikir kita bisa melakukan pekerjaan di tempat lain. Dan yang berikutnya tidak berlaku overtime kecuali disetujui terlebih dahulu oleh atasan. Dan flex work ini bukan hak, tapi kebijakan untuk memenuhi kebutuhan operasional. Oke, next. Ya, flexible benefit atau di Grab kita menyebutnya sebagai Grab Flex. Ini adalah program manfaat untuk semua karyawan dengan memberikan kebebasan untuk memilih hal-hal yang penting dan bermanfaat sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masing-masing. Ya, next. Nah, di Grab ini kita memberikan satu amount tertentu berdasarkan grade-nya ya, di mana flexible benefit amount ini atau Grab Flex amount ini bisa digunakan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, Grab sendiri membedakan dalam tiga kategori, yaitu flexible spending account. Nah, ini adalah sejumlah uang yang bisa diberikan selama 1 tahun dan dapat digunakan untuk karyawan dan keluarganya, misalnya dalam melakukan pelayanan Grab, apakah itu untuk transport ataupun untuk makanan ataupun untuk ekspres. Lalu dukungan selama flex work, untuk olahraga dan kebugaran, lalu untuk pengembangan diri, lalu untuk kesehatan dan liburan, dan untuk perawatan keluarga juga. Yang berikutnya adalah untuk preventive healthcare account, di mana ada sejumlah uang yang bisa digunakan untuk biaya pemeriksaan kesehatan pribadi
vaksin di klinik atau penyedia pemeriksaan kesehatan pilihan mereka masing-masing. Ini sebenarnya untuk medical check up. Jadi karyawan pun juga perusahaan mendorong karyawan untuk melakukan check up reguler dalam hal ini ya untuk pencegahan. Dan yang terakhir adalah mental well-being account. Mungkin kita kita menemukanlah dalam waktu pandemi kemarin kehektikan kerja online itu sangat dirasakan gitu. Jadi memang menjadi limitless dalam hal ini. Dan untuk itu mungkin ada beberapa dari mereka yang memerlukan berkonsultasi dengan pihak luar yang meyakinkan bahwa kita tuh dalam keadaan sehat, baik secara mental maupun fisik ya. Nah ini Grab juga memberikan allowance ya untuk teman-teman yang memerlukan konseling atau perawatan psikiater psikologi jika dibutuhkan. Dan ya jadi flexible benefit ini bisa digunakan oleh masing-masing karyawan dan bisa juga diperuntukkan oleh keluarga dan digunakannya itu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Ya, next. Oke, yang berikutnya adalah Grab for Business. Salah satu support untuk karyawan menunjang flexwork adalah dengan menggunakan platform yang menggunakan multi-service untuk memudahkan kebutuhan bisnis di sebuah perusahaan. Di Grab kita mempunyai service ini yang dinamakan Grab for Business. Produk ini memberikan kemudahan pengelolaan kebutuhan harian bisnis yang terkontrol, efisien, dan berkontribusi pada produktivitas karyawan dan perusahaan. Next. Oke. Sedikit sebelum kita masuk ke dalam Grab for Business ya, ini mengenai business agility become more important than ever. Jadi dengan kondisi seperti sekarang ini, business agility menjadi semakin krusial bagi sebuah bisnis dalam menyeimbangkan antara standar operasional dan juga untuk standar dan terus berinovasi. Lalu business agility juga membutuhkan kolaborasi dan kontribusi dari berbagai pihak di dalam perusahaan, mulai dari executive leaders, HR, finance, IT, marketing, sales, dan semua divisi lainnya. Ya, next. Nah, untuk mendorong business agility ini terdapat 3 faktor yang turut berkontribusi. Yang pertama adalah produktivitas. Agar bisnis tetap jalan, penting bagi perusahaan untuk meningkatkan produktivitasnya. Dan bisa juga melalui engagement dan bisa diukur juga employee engagement-nya. Ya. Lalu yang berikutnya adalah efisiensi. Penghematan biaya dan meningkatkan efisiensi merupakan hal yang sangat penting. Berdasarkan case study dari pelanggan perusahaan Grab for Business dengan beralih dari kontrak jangka panjang untuk layanan transportasi dan pengiriman ke penggunaan sesuai permintaan atau on demand, perusahaan dapat menghemat 35% dari total cost-nya. Lalu yang ketiga adalah kontrol. Nah, ini pengendalian operasional penting untuk dilakukan karena dapat meminimalkan resiko dan penipuan atau fraud ya di perusahaan, serta kontribusi untuk mendorong business agility. Nah, kita masuk sekarang ke dalam Grab for Business. Ya, berikut adalah layanan yang ditawarkan oleh Grab for Business, di mana ini bisa memberikan manfaat buat sebuah perusahaan di dalam cost efisiensi maupun time efisiensi dalam hal ini ya. Jadi yang pertama adalah perjalanan bisnis. Ya, perjalanan bisnis menjadi lebih mudah dengan adanya Grab Car, Grab Bike, atau Grab Rental, Grab Protect, dan Grab Car Electric. Ini maksudnya adalah, jadi selain kita untuk sebuah perusahaan yang misalnya banyak karyawannya harus traveling ya, keluar kantor. Nah, kalau misalnya mereka diberikan satu fasilitas ya yang termasuk ke dalam Grab for Business, di mana mereka bisa langsung memesan Grab Car atau Grab Bike itu langsung dan langsung masuk ke account perusahaan, sehingga dalam hal ini juga terjadi cashless ya, dan tidak perlu juga harus mencari-cari di jalanan, dan bisa hanya sambil menunggu dan memesan
armadanya Grab. Lalu yang berikutnya adalah GrabFood. Untuk sebuah, misalnya kita untuk kalau pada saat kita di kantor, kita harus melakukan meeting, dan meetingnya itu misalnya kita harus menyediakan makanan. Nah, ini pun kita bisa disupport, kita bisa menggunakan fasilitas GrabFood, di mana kita bisa memesan GrabFood ini untuk layanan besar, paralel, dan lebih terjadwal. Ya, sehingga untuk pemesanan tidak perlu lagi harus disiapkan jauh-jauh hari, tapi bisa juga untuk on demand ya. Lalu yang berikutnya adalah pengiriman. Yang berikutnya adalah pengiriman bisnis. Nah, untuk pengantaran dokumen biasanya dilakukan oleh kurir. Tapi kalau misalnya kita butuh untuk yang lebih on demand juga ya, dalam hal ini kita juga bisa menggunakan Grab Express SMD dan Grab Express Instan. Lalu yang berikutnya adalah hadiah dan apresiasi menjadi lebih mudah. Dari mendukung produktivitas karyawan hingga untuk kampanye digital dengan bundling produk, akuisisi, dan retention program. Dengan menyediakan Grab Gift yang dapat disesuaikan dan dipersonalisasi untuk berbagai layanan. Dan akses ke produk digital pun menjadi lebih mudah dengan Grab for Business. Perusahaan dapat dengan mudah memperluas penawaran produk digitalnya kepada konsumen dengan koneksi single API, yaitu misalnya dengan pembayaran pulsa, pembayaran tagihan, token listrik, maupun Grab Private Voucher. Dan yang terakhir adalah platform extension juga menjadi lebih mudah, di mana web booking dan portal GFB ini bisa diintegrate ke portal partner. Ya. Jadi dalam hal ini yang ingin saya sampaikan sebenarnya adalah bahwa Grab for Business dengan sebuah perusahaan yang mempunyai kerjasama dengan Grab for Business, kita bisa lebih meminimalisasi dalam hal waktu proses, misalnya dulunya dengan reimburse, dengan cara reimburse ataupun dengan memberikan cash advance. Kalau sekarang ini bisa langsung dilakukan dan dimanage oleh Grab for Business. Dan ini untuk meminimalisasi administrasi reimbursement tadi. Dan ini juga bisa menghemat waktu karena bisa dilakukan secara on demand atau lebih terjadwal. Dan untuk bagi kita yang ingin memberikan apresiasi terhadap karyawan juga, kita bisa dengan segera atau on point, kita langsung memberikan apresiasi terhadap karyawan dengan memberikan Grab for Business. Ya, itu kurang lebih penjelasan mengenai Grab for Business. Ya. Demikian pemaparan dari demikian pemaparan kami dari Grab, dan terima kasih atas waktu yang telah disediakan untuk kami.